Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Mudah-mudahan pagi ini sehat semuanya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Jangan lupa memakai masker, cuci tangan dengan sabun dan jaga jarak. Baiklah, untuk mengawali pembelajaran pagi hari ini kita bersama-sama membaca basmalah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari nanti bermanfaat untuk kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anakku, pada kesempatan pagi hari ini kita akan mereview atau mengulangi kembali pembelajaran tentang qirot. Setelah beberapa pekan yang lalu kita sudah mempelajari muamalah, diantaranya ada jual beli, di dalamnya ada khiyar, kemudian qirot, dan larangan riba. Kita akan bahas tentang qirot. Dalam qirot nanti kita akan pelajari ketentuan tentang pengertian, hukum dan dalil, rukun, jenis atau bentuk qirot, kemudian tujuan qirot dan batalnya qirot. Pengertian qirot yaitu pemberian modal dari seseorang pada orang lain untuk dijadikan sebagai modal usaha dengan harapan untuk memperoleh keuntungan yang akan dibagi sesuai dengan perjanjian bersama. Itu adalah qirot. Hukum qirot itu adalah boleh atau mubah, bahkan sangat dianjurkan oleh syariat Islam karena ada unsur tolong menolong. Orang yang punya keahlian usaha dan orang yang punya modal saling bekerja sama sehingga antara yang satu dengan yang lainnya saling mendapatkan keuntungan bersama sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Jika itu niatnya beribadah kepada Allah, maka Allah akan menolongnya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Wallahu fi aunal abdi ma damal abdu fi auna akhihi, rawahu Muslim. Dan Allah akan menolong hambanya selama hambanya itu mau menolong saudaranya. Kemudian rukun qirot, ada modal usaha, kemudian ada pemberi modal. Modal usaha itu bisa berupa uang, bisa berupa barang. Kemudian ada yang memberi modal, ada pelaku usaha atau pekerja, kemudian peluang atau jenis usahanya jelas. Untuk jual apa, untuk usaha apa, itu harus jelas. Kemudian pembagian keuntungan yang disepakati bersama antara pemberi modal dan penerima modal. Kemudian akad atau ijab qabul, transaksi antara pemberi modal dengan penerima modal. Dan bentuk-bentuk qirot atau jenis qirot ada dua, yaitu qirot yang berbentuk perseorangan atau qirot yang berbentuk sederhana. Yang kedua adalah qirot berbentuk badan usaha atau qirot modern. Bentuk qirot perseorangan untuk individu atau sederhana. Contoh, seseorang menyerahkan modal pada orang lain yang mempunyai keahlian dagang dengan perjanjian keuntungan dibagi sesuai perjanjian. Perseorangan bentuknya, ya, misalnya ini pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika membawa dagangan Siti Khadijah. Kemudian qirot berbentuk badan usaha atau modern. Contoh badan usaha adalah bank memberikan pinjaman modal kepada nasabah, atau Baitul Mal wa Tamwil memberikan pinjaman modal usaha kepada seseorang dengan keuntungan bagi hasil. Dan tujuan dari qirot adalah untuk saling menolong pada sesama manusia, sehingga dapat memudahkan urusan manusia dalam kehidupan sehari-hari.
Tujuan yang kedua, jika terdapat keuntungan dapat dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan atau sesuai dengan perjanjian. Kemudian larangan qiraat pada pelaku modal. Yang pertama, tidak boleh melanggar perjanjian akad qiraat. Yang kedua, tidak boleh menggunakan modal untuk kepentingan sendiri, misalnya untuk poya-poya atau untuk hal-hal yang kurang penting yang di luar usaha sebagaimana dalam perjanjian. Yang ketiga, tidak boleh menghambur-hamburkan uang usaha. Yang keempat, tidak boleh menggunakan modal untuk perdagangan yang diharamkan syariat Islam, misalnya untuk dagang narkoba atau sejenisnya yang memang diharamkan berdasarkan syariat Islam. Qiraat sebagai salah satu bentuk kepedulian terhadap masyarakat miskin. Jika qiraat diterapkan dengan cara-cara yang sesuai ketentuan syara, maka akan sangat membantu sebagian masyarakat miskin yang punya potensial tetapi kekurangan modal. Satu dengan yang lainnya saling bekerja sama. Keikhlasan pemilik modal yang rela melaksanakan qiraat dengan ikhlas dan jujur merupakan bukti kepeduliannya kepada masyarakat miskin. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam praktek qiraat. Yang pertama, pemilik atau penanam dan penerima modal harus saling percaya, bisa mempercayai dan dapat dipercaya. Ini antara dua pihak. Dan yang kedua, penerima modal harus berusaha secara hati-hati dan benar. Misalnya, tidak menggunakan modal tersebut untuk kepentingan pribadi. Yang ketiga, perjanjian antara pemilik dan penerima modal harus dibuat dengan jelas dan tertulis. Jangan sampai ada rasa tidak percaya, karena ketika ada tulisan atau ada catatan, maka satu dengan yang lainnya saling memahami dan saling mengetahui sesuai dengan apa yang menjadi kesepakatan antara pemberi dan penerima modal. Kemudian batalnya qiraat jika kedua belah pihak ada yang mengingkari janji. Modal digunakan untuk usaha ternyata disalahgunakan oleh penerima modal, misalnya seperti itu. Kemudian telah habis waktu yang telah ditentukan. Perjanjian misalnya 5 tahun. 5 tahun lebih berarti habis waktunya. Barangkali akan ada perjanjian baru lagi. Yang ketiga, terjadi penyelewengan modal yang seharusnya misalnya digunakan untuk jual beli barang yang halal, ternyata diselewengkan untuk hal-hal yang melanggar syariat Islam. Ini jelas akan membatalkan qiraat. Demikian terkait dengan materi qiraat sudah kita pelajari bersama. Mudah-mudahan apa yang sudah Ibu sampaikan terkait dengan pengertian qiraat, kemudian dalil dan hukum qiraat, bentuk-bentuk atau jenis-jenis qiraat, dan hal-hal yang harus diperhatikan dalam perjanjian qiraat. Selanjutnya, qiraat sebagai salah satu bentuk kepedulian terhadap masyarakat miskin dan batalnya qiraat. Jika kita betul-betul mempraktekkan qiraat, maka jelas ini akan sangat membantu pada masyarakat miskin, khususnya di satu sisi dia membutuhkan lapangan pekerjaan, tetapi di sisi lain juga ada yang punya modal tapi barangkali skillnya kurang atau tidak ada skill. Ada kerjasama antara penerima dan pemberi modal, sehingga antara yang satu dengan yang lainnya saling menguntungkan. Jelas ini akan meningkatkan ekonomi masyarakat.
Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Ibu akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.